Subianto, setiap hari harapan saya semakin tipis. Tipis, Pak. Kok udah 9 tahun, 9 bulan begini, Pak. Seolah-olah Bapak menjadi gesek kakinya Joko Widodo. Makin stres aja aku tengok Mon. Kenapa Mon? Kan stres sekali Mon. Kemarin berani kali kau ya memfitnah Pak Jokowi, sekarang stres. Begitu Rismon tahu dia ya dapat ancaman hukuman 12 tahun, Rismon pun bertambah stres. Kata si Rismon, ya, Rismon ini mengalihkan isu, seolah-olah Rismon ini peduli kepada kasus yang Pina Cirebon. Kata Rismon, anak-anak Indonesia ini sudah dilupakan. Saya kadang-kadang pagi sedih kok Mon, nangis lah kok Mon. Kata Rismon, ada anak manusia di sana Pak Prabowo Subianto. Seumur hidup Pak, gak ada harapan keluar Pak. Masalahnya apa sama Bapak Prabowo Subianto Mon? Gak nyambung Gom. Kan gak nyambung ngomongan kau di Rismon. Nampak kali kau stres. Kata Rismon, mereka anak manusia Pak Prabowo Subianto. Ya iyalah Mon, anak manusia. Lagipun itu bukan urusan kau Mon, dan bukan urusan Bapak Prabowo Subianto. Ya, kata Rismon, aduh sedih kali Pak, nangislah kau Rismon, kalau sedih kau rasa. Perkara kau aja Mon yang kau sedihkan, gak usah perkara lain. Ya, jangan menebar isu baru kau. Pak Prabowo Subianto katanya, kalau kami apalah Pak, cuma 12 tahun, masih ada angka, masih ada peluang untuk bebas. Aduh, bilang aja kok takut Mon. Nah, apalagi si Tipa sebelah kau ya kan. Takut lah dia 12 tahun. Bukan sebentar itu Mon. Ya 12 kali lebaran Mon. Kata Rismon, kalau dia masih ada peluang untuk bebas, tetapi itu anak manusia yang 6 orang sekarang di penjara Cirebon. Pak Prabowo Subianto, sedih saya Pak. Udah aku bilang Mon, nangis saja kau Mon. Gak apa-apa. Ya, gak usah malu kok Mon, nangis aja. Kata Rismon, Republik ini kalau dibangun seperti ini hasilnya. Pak Prabowo Subianto, nggak usah ngemis kau sama Pak Prabowo Subianto, nggak didengar Pak Prabowo juga kau, percuma juga. Pak Prabowo sibuk dia Mon, ya banyak urusan negara yang mau diurus. Urusan kau ini ya kan, sepelenya nih, cuman kasus fitnah. Kau jalani aja lah. Kau bilang kemarin Siantarmen gak penakut. Buktinya penakut kau. Bikin malu ayah aku aja kau. Ayahku dari Siantar juga Mon. Kata si Rismon, setiap hari harapan saya semakin tipis Pak. Ya tipis lah, orang jelas-jelas kau salah memfitnah mantan presiden, ijazahnya palsu. Ya tipis lah harapan kau. Gak mungkin besar. Kata Rismon, kok udah 9 bulan begini Pak. Ya, seolah-olah Bapak menjadi keset kakinya Joko Widodo. Kurang ajarnya kau Mon. Ya kan? Kau udah menghina presiden Mon. Ya seolah-olah Bapak Prabowo Subianto jadi keset Pak Joko Widodo. Sejak kapan Mon? Ya kau jaga mulut kau itu. Kau ini ya katanya pendidikan tinggi, tapi adab kau tuh gak ada sama sekali. Ngomong suka-suka kau aja. Kau merasa gak sekolah kau Mon? Ya, ataupun Mon ya kan salah didik kau. Jadi mulut kau itu tidak bisa menghormati orang lain. Kau bilang pula Pak Prabowo jadi keset kaki Bapak Joko Widodo, kan kurang ajar kau. Dibilang si Rismon lagi, menteri-menteri Bapak pun sisa-sisa dari Joko Widodo. Sisa-sisa apa Mon? Menteri-menteri yang dipilih Bapak Prabowo kembali ya, menteri-menteri Bapak Joko Widodo yang dipilih Pak Prabowo kembali, itu berarti menteri itu tahu bekerja Mon. Dibilang si Rismon, limbah-limbah Joko Widodo. Ya aku nengok kau ya Mon, makin lama makin muak, ya kan? Nampak kali kau stres. Bukan stres pun Mon, udah gila kau. Dibilang bersihkan itu Pak, terutama Kapolri itu. Apa pula urusan kau? Dia meminta Pak Prabowo Subianto untuk membersihkan menteri-menterinya dan Kapolri. Kau siapa Mon? Hanya orang gila ya yang menuduh mantan presiden ijazahnya palsu. Lalu dibilang si Rismon, harusnya Kapolri meminta maaf. Minta maaf sama siapa? Sama kau? Memangnya kau siapa?
Salah Kapolri apa? Mau minta maaf. Kapolri ini, si Listio Sigit, harusnya meminta maaf karena ketidakprofesionalitas dari Polresta Cirebon. Apa urusan Kapolri sama Polresta Cirebon? Ini Rismon ini ya, cocoknya memang secepatnya ini ya dijatuhi hukuman biar nggak tambah gila dia. Kata dia menggunakan bukti digital forensik Polda Jabar itu nggak usah kau urusin ya, nggak ada urusan kau di situ. Kata si Rismon seharusnya membebaskan mereka dan akhirnya mereka dikurung seumur hidup. Anda manusia nggak, Listio Sigit Prabowo? Mon, udah terlalu banyak kau rendahkan Kapolri, Mon. Mudah-mudahan ya kan ucapan kau ini semua menambah hukuman kau. Karena kau sudah merendahkan Kapolri, institusi kepolisian, ya mantan presiden dan presiden sendiri Bapak Prabowo Subianto. Dibilang si Rismon, sedih saya Pak Prabowo Subianto, nangis saja kau. Ya, kau keluarkan air mata darah pun gak ada orang sedih nengok muka kau itu. Sudahlah itu ajalah. Kalau masalah kami apalah, kami cuma ancaman 12 tahun. Kalau nggak masalah sama kau ancaman 12 tahun ya relax aja lah kau di situ. Ngapain mengemis sama presiden? Saya bilang siap, tapi tentu kami akan lawan aja di pengadilan. Ya, nggak usah menghibah kau di situ. Siap dan kami akan lawan. Pak Joko Widodo, Anda sudah tidak lagi jadi presiden. Memang kenapa kalau Joko Widodo tidak lagi jadi presiden? Cukup 2 korban, Bambang Tri dan Gus Nur. Ya, korban Anda. Bambang Tri sama Gus Nur itu bukan Joko Widodo yang melaporkannya. Ya, kalian perasaan jadi korban. Udah memfitnah Bapak Joko Widodo, sekarang seolah-olah ya kan merasa jadi korban. Korban di sini itu Joko Widodo, Rismon. Karena kalian sudah memfitnah Bapak Joko Widodo, ijazahnya palsu. Pengadilan sesat. Tengok, pengadilan pun dibilangnya sesat. Menghukum orang tetapi tidak berani menunjukkan ijazah asli. Rismon, kau yang menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Kau lah yang menunjukkan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Yang mana yang kau teliti yang palsu? Pengadilan kau bilang sesat. Padahal kau tuh yang sesat. Kau Panci, si Tipa, yang 3 orang di situ tuh. Kalian lah yang sesat. Hanya ijazah fotokopi. Mon, ya, kalau fotokopi Mon yang sudah dilegalisir basah itu menunjukkan ijazah orang asli. Tak tahu saya dilegalisir atau tidak. Kalau nggak tahu diamlah muncung kau tuh. Kalau kami apalah. Kami kalau dibandingkan penderitaan yang dirasakan teman kita satu bangsa satu tanah air 6 orang yang sekarang mendekam, tidak ada harapan dan civil society pun sekarang sudah mendiamkannya. Itu biar menjadi urusan ya kan Mon, urusan yang lain. Urus saja diri kau sendiri. Entah bagaimanalah kita rakyat ini. Rakyat ini biasa aja. Kecuali kau tukang fitnah. Kita mendiamkan sesuatu yang tidak benar. Apa yang tidak benar? Kau yang tak benar. Ya, muncung kau tidak kau jaga. Seolah-olah pakar, ahli digital forensik meneliti ijazah Bapak Joko Widodo. Saya kecewa Pak Prabowo Subianto. Terserah kau lah kau mau kecewa atau enggak. Ya, gak ada urusannya sama Bapak Prabowo Subianto. Kau uruslah diri kau sendiri. Lagian masalah ini Mon tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden Prabowo Subianto. Makin lama makin menjijikkan kau. Ya, mudah-mudahan aku berharap kau ini dapat hukuman yang seberat-beratnya karena sudah menghina Presiden Republik Indonesia, menghina mantan presiden, menghina institusi kepolisian, menghina Kapolri, menghina pengadilan. Kau tunggu aja Mon tanggal mainnya, pasti datang, tiba masanya kau memakai baju oranye dan dihukum seberat-beratnya sesuai dengan ya kan fitnahan kau itu, perbuatan-perbuatan keji kau itu yang merendahkan institusi kepolisian, presiden. Semua orang kau rendahkan seolah-olah kau yang paling paten di negara Republik Indonesia ini. Berobat Mon, cek kejiwaan kau, udah bergeser kau tengok otak kau itu. Ini muncungnya nggak bisa dijaganya nih semua itu, ya seolah-olah dia yang paling benar.
Kirim salam aku sama sebelah kau Rismon. Ya, hadapi kenyataan. Tuh, kawan kau, Stipa Mas Panci, cocok kalian dihukum seberat